Dan pemirsa, dalam debat capres yang bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik, ketiga capres sama-sama menyinggung soal dukungannya kepada kemerdekaan Palestina. Kita simak pernyataan selengkapnya. Dan Presiden menjadi Panglima Diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Ya baik, saya akan ke Mas Hendro terlebih dahulu. Isu soal mendukung kemerdekaan Palestina ini setiap pemilu selalu muncul. Apakah kemudian memang masih efektif, isunya masih seksi untuk mendulang suara, termasuk dari 3 statement yang disampaikan? Apa tanggapan Anda ke masing-masing paslon? Saya pikir isu Gaza, isu Palestina itu adalah isu mudah ya untuk semua paslon. Karena saya tidak berpikir ada diferensiasi yang terlalu kental antara satu dengan yang lainnya. Mau aliran politiknya Islamis, mau aliran politiknya nasionalis, semuanya sama-sama mendukung Palestina. Dan ini tidak ada diferensiasi. Justru ada perbedaan karakter dan mungkin ada perbedaan garis etik di sini. Ya. Karena dari respon-respon yang dikatakan, misalnya Pak Anies menekankan kepada keberadaan forum internasional, Pak Prabowo menekankan kepada military might dari sebuah negara, dan terakhir terhadap dekolonisasi. Dan ini kan kelihatan kan sebetulnya tema kampanye dan kemudian platform partai yang mendukungnya juga kelihatan konsisten di dalam hal ini. Dan ini yang kemudian nantinya kita bisa interogasi satu-satu. Kalau untuk Pak Anies ya kritik saya kalau memang forum internasional ya PBB sekarang mentok Pak, di veto dan lain sebagainya. Apakah kita masih bisa memperjuangkan Gaza lewat PBB dan lain sebagainya. Kemudian untuk Pak Prabowo, apakah betul bahwa kenyataan yang dimiliki oleh rakyat Gaza sekarang adalah kenyataan negara lemah. Itu dari segi etik banyak yang bisa diperdebatkan. Saya pikir tadi Florida juga sudah menyinggung. Itu tepat atau tidak statement itu? Kenapa? Tepat atau tidak? Gaza tidak pernah dinyatakan di dalam komunitas internasional sebagai negara yang berdiri sendiri dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh sebagai sebuah negara yang normal. Dan memang di titik ini bahwa harus dipahami oleh semua masyarakat bahwa kekuatan suatu komunitas dan kekuatan suatu negara itu tidak hanya datang dari militer. Dalam satu sisi mungkin satu negara lemah secara militer, tapi di sisi lainnya legitimasi dan kemudian kekuatan budaya, dukungan dari masyarakat internasional yang lainnya juga semakin kuat. Terakhir untuk Pak Ganjar sebetulnya, yang ditekankan adalah dekolonisasi. Selama ini, dan ini pertanyaan kita sebetulnya dari sudut pandang hubungan internasional, kalau konflik di Gaza sudah mengarah kepada genosida dan kemudian pemusnahan, apa strategi kita berikutnya, dan apakah Indonesia masih mau bicara soal, karena yang disebut adalah kesepakatan sebelumnya two state policy atau tidak. Di titik ini sebetulnya yang kita butuhkan adalah langkah-langkah kreatif seperti apa di tengah keterbatasan yang kita punya sekarang, keterbatasan forum internasional, keterbatasan sumber daya militer yang bisa kita kerahkan, dan kemudian situasi konflik di Gaza yang sedang berubah, apa yang kita bisa mainkan sekarang. Itu pertanyaan bersama yang saya pikir valid buat ketiga-tiganya. Baik, Florida ada tanggapan nggak soal siapa paslon atau mungkin ada respon sentimen negatif dan positif kepada para paslon? Ya tadi mungkin yang seperti saya bagikan sebelumnya gitu ya, dan sama yang kayak Mas Hendro juga bilang gitu. Jadi secara pendekatannya sedikit berbeda gitu ya, dan itu sebenarnya isu yang bisa dikulik lebih lanjut gitu sesuai dengan kritik-kritik tadi yang disampaikan. Dan cuma tadi sayangnya malah ada sentimen justru blaming Gaza gitu ya. Mungkin kalau Pak 1 dan 3 lumayan eksplisit kemerdekaan Palestina gitu, tapi yang malah justru paslon 2
malah agak blaming ke situasi militer Gaza itu yang agak disayangkan gitu. Sebenarnya kalau ini agak geser gitu, kalau misalnya mau lihat pendekatannya yang menarik itu kemarin mungkin di Laut Cina Selatan gitu kan. Karena bisa ada perdebatannya itu, kalau dari 01 bilang kita harus maksimas di ASEAN itu forum penting. Lalu Pak Ganjar komentar susah decision making di dalam gitu kan. Dan lain-lain. Jadi itu menurut saya kalau saya bisa ngerti nih siapa yang benar-benar ngerti di dalam proses decision makingnya, siapa yang pernah punya pengalaman gitu. Nah harapannya sebenarnya percakapan itu, perdebatan approach itu juga terjadi mengenai isu Palestina. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.